Anda tentu sering melihat berita di TV. Ada banyak koruptor dihakimi, bahkan yang sudah masuk penjara. Dan ketika dihakimi, masuk TV, masuk penjara, kita bahkan mungkin Indonesia, bahkan mungkin dunia pada menghujat dia. Kurang ajar, menghujatlah. Mungkin kata-kata kebun binatang bisa aja keluar semua. Saudaraku, teman-temanku, manakala ada sesuatu, memang itu bisa menjadi teguran, ujian, dan juga mungkin hukuman untuk seseorang. Tapi ingat, kasus yang terjadi pada orang itu juga akan menjadi ujian untuk kita. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kita mau ngapain? Kalau misalnya kita kemudian terus menghujat dia, maaf, kita sama busuknya. Kenapa? Akhirnya memancing emosi kita untuk menghujat, untuk berkata jelek, untuk menghakimi, menuduh dan sebagainya. Padahal mungkin belum tentu kebenarannya seperti itu. Atau bisa jadi walaupun benar, tapi Anda akhirnya terpancing untuk berprasangka buruk, mengatakan yang buruk. Sehingga bagaimana? Anda terpancing berbuat dosa. Jadi bagaimana? Seharusnya dalam kondisi seperti itu Anda istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Merinding saya. Dengan kita istighfar itu, kita sudah minta ampun, menyebut nama Allah yang paling tinggi. Dan kemudian kita akan tenang. Tenangnya itu karena kita ditenangkan oleh Allah. Sehingga apa? Mungkin kalimat selanjutnya ketika Anda terlatih seperti itu, Anda akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ya Rabb, aku tidak terjerumus dengan hal seperti itu. Tapi kalau sebaliknya tadi yang saya katakan, Anda malah menghujat, maka Anda sama busuknya. Maka bisa jadi koruptor itu nanti di Yaumul Mizan justru timbangan dosanya, amal dosanya menjadi ringan. Kenapa? Karena dihujat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Loh, apa pasalnya? Ingat, manakala kita menjelek-jelekan orang lain, maka kejelekannya dia pindah ke kita, kebaikan kita pindah ke dia. Maka seharusnya ketika kita itu dijelek-jelekan orang, harusnya kita bersyukur minimal. Dan selanjutnya wong sing elek-elek kuwi dijajake. Loh, dia mengurangi dosa kita kok, maka kita harus berikan apresiasi yang baik dong. Anda harus bersyukur itu, dosamu dilongi dekne kok. Masa enggak seneng? Ya seneng lah. Tapi kalau dosamu dikurangi dia dan kamu ikut menjelek-jelekan, ingat, Anda sama busuknya. Oke. Apalagi Anda ada seseorang yang belum tentu jelas duduk perkaranya, belum tentu masalahnya, Anda ikutan nimbrung, menghujat, memvonis dia, Anda mengembangkan fitnah. Dan kalau Anda menyebarkan kepada lebih banyak orang lagi, maka Anda akan mendapatkan dosa 2 pangkat N. N-nya adalah berapa banyak orang yang terimbas dari perbuatan Anda. Jadi jangan dikira Anda sudah sholat,
Anda poso, Anda kemudian merasa hebat, wah besok masuk surga, surganya mbahmu, surga swasta. Ya belum tentulah, karena nanti ada yaumul mizan. Di tempat itu semua amal timbangan kita itu ditimbang. Kalau berat pahalanya baik, maka Anda masuk surga. Kalau Anda berat dosanya, Anda masuk neraka. Loh, tapi kan dia sholat. Sholat yang baik akan bisa ina sholati apa? Ina fasai wal munkar. Sholat yang baik itu bisa mencegah yang mungkar. Loh, dan dia sholat kok, dia nyolong juga. Sholatnya belum benar. Sholat yang baik, sholat yang benar, atau orang yang mendirikan sholat akan berdampak baik, berdampak khairah untuk dirinya maupun sekelilingnya. Kalau dia sholat jenggang-jengking, ledang-leding, kok ijek nyolong, kok ijek menghujat orang lain, kok ijek ngerasani, menggibah dan sebagainya, sholatnya belum benar. Dia baru menjalankan sholat, belum mendirikan sholat. Akibatnya apa? Jangan berharap sholat Anda diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholat baru dalam taraf dijalankan. Sementing menjalankan sholat, menggugurkan kewajiban. Perkara hasilnya kaya ngopo Anda ora urus. Apalagi ada orang yang mengungkit-ungkit masalah zaman dulu. Wis zaman wis ora mekak ra enak diungkit meneh. Padahal waktu itu juga belum tentu salah dan benarnya. Anda tambah dosa lagi. Anda menyebabkan fitnah bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman, saudaraku sekalian, dalam hidup, kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat, yang pertama sekali lagi doakan, ya Allah semoga dia insaf, semoga masuk surga, mungkin nanti sore atau besok pagi, loh, makan masuk surga daripada mati. Daripada masuk surganya mungkin berapa tahun lagi, daripada mati sok ben orang masuk surga piye? Ayo mending mati sore tapi masuk surga, didoakan. Kan jos. Ya toh? Kan gitu. Yang kedua, setelah Anda kemudian mendoakan, Anda bisa istighfar, Anda bisa bersyukur, Anda kemudian ya Allah berdoa, saya jangan seperti itu. Jangan ikut-ikutan nimbrung menghujat. Anda belum tentu tahu duduk perkaranya, salah benarnya belum tentu tahu. Nah, bagi teman-teman media hati-hati ketika Anda mempublish berita yang belum ada tabayunnya, belum ada klarifikasinya. Hati-hati. Kalau Anda mempublish itu dan mungkin menjelekkan orang lain, belum ada tabayunnya, klarifikasinya, Anda bisa menyebarkan fitnah. Fitnah itu dosanya lebih berat daripada membunuh. Tabayun lah, ada klarifikasi. Loh, kan ada hak jawab. Hak jawab itu gimana kalau berita Anda sudah nyebar? Coba piye? Wes nyebar, terus akhirnya Anda ora iso. Terus piye? Nek ngono kuwi. Nah, Anda tidak bisa seperti itu. Anda harus tabayun. Ketika tabayun, maka Anda bisa mendapatkan klarifikasi yang baik. Sehingga apa? Anda mendapatkan pembenaran. Maka teman-teman, narasumber itu, statement itu sangat dibutuhkan teman-teman media. Jangan sampai Anda tidak punya statement, Anda mempublish berita
karena prasangka atau karena ngarang. Ya Allah, dosamu. Dan manakala kemudian berita itu masih dibaca sekian orang, dan orang yang membaca kemudian punya prasangka buruk, menjelek-jelekan juga, Anda punya sponsor dosa. Jadi saudaraku, dalam hidup wes lah, ora usah ngurusi urusane wong liya, urusi diri sendiri kita yang belum tentu juga benar, belum tentu juga hebat. Bahkan mungkin sing mbok jelek-jelekan itu mungkin dia lebih baik, mungkin malah dia benar. Mungkin dia karena terdiskreditkan, karena dia tidak punya media untuk memberikan klarifikasi, atau dia justru sangat sadar bahwa dia kalau tahu kalau dijelek-jelekan itu maka pahala orang yang menjelekan pindah ke dia, maka dia bersyukur dijelekan orang. Sehingga bagaimana? Yo, silahkan Anda klarifikasi, silahkan Anda urus diri sendiri dengan baik. Assalamualaikum.